Masa remaja merupakan salah satu fase yang paling krusial dari seseorang. Fase remaja ini merupakan masa transisi dari fase anak-anak menuju fase remaja, yang tentunya ditandai oleh berbagai perubahan besar, baik secara fisik, emosi, maupun sosial. Nah, generasi muda hari ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, seperti tawuran, perundungan, penyalahgunaan media sosial, tekanan akademik, hingga kesehatan mental yang memperburuk menjadi tanda-tanda bahwa mereka membutuhkan pendamping yang kuat, yang berkelanjutan. Maka, pada masa remaja bukan hanya tentang pertumbuhan, tetapi juga tentang pertarungan batin dan sosial yang harus dihadapi dengan baik dan bijak. Krisis identitas merupakan suatu fase yang umum dialami oleh masa remaja, yang dimana mereka mengalami kebingungan dalam memahami siapa diri mereka sendiri. Fase ini bukan hanya soal persoalan sesaat, tetapi bisa menjadi proses yang panjang yang mempengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Pada titik ini, remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini mereka yakini. Apakah itu berasal dari keluarga, sekolah, agama, atau budaya? Nah, di masa remaja ini, mereka mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah nilai-nilai ini memang sesuai dengan diri saya? Apakah yang sebenarnya saya inginkan? Dan apa arti hidup saya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang memadahi bahwa mereka sering mencari jati diri, mencoba membentuk identitas yang pribadi yang autentik, bukan hanya mengikuti pada apa yang dikatakan orang lain. Selain itu, remaja juga mulai memikirkan tujuan hidup serta peran mereka dalam masyarakat. Namun, di tengah tekanan sosial, tuntutan akademik, ekspresi keluarga, serta pengaruh teman sebaya dan media sosial, pencarian seperti ini bisa menjadi rumit dan membingungkan bagi mereka. Jika di proses ini tidak didampingi dengan baik, krisis identitas bisa berdampak negatif bagi mereka. Remaja bisa menjadi mudah terpengaruh, kehilangan arah, merasa tidak berharga, atau mencari pengakuan lewat cara-cara yang salah, seperti bergabung dalam kelompok-kelompok negatif, melakukan tindakan beresiko, atau menyakiti dirinya sendiri. Namun, di sisi lain, jika dijalani dengan bimbingan yang tepat, krisis identitas sebenarnya adalah proses yang sehat dan sangat penting. Hal ini di mana remaja bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang, sadar diri, dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, fenomena seperti tawuran antar pelajar masih menjadi masalah sosial yang serius. Aksi kekerasan ini melibatkan para pelajar dari berbagai sekolah, yang bukan hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak sekolah, kepolisian, dan pemerintah daerah, kasus tawuran tetap saja terjadi secara berulang. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, salah satu faktor yang mendorong remaja terlibat dalam aksi tawuran adalah krisisnya identitas. Hal ini merupakan kondisi yang dimana remaja mengalami kebingungan dalam memahami siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana ia ingin dilihat oleh lingkungan sekitarnya. Krisis identitas umumnya muncul pada masa remaja, karena fase ini merupakan fase tahap mencari jati diri mereka sendiri. Nah, karena remaja tidak merasakan atau mendapatkan pengakuan, dukungan, serta arah yang jelas dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosialnya, mereka cenderung mencari tempat atau kelompok yang bisa memberikan rasa terima dan dihargai. Banyak kasus atau kelompok-kelompok seperti geng motor, kelompok belajar tertentu, atau komunitas kekerasan yang menjadi tempat pelarian mereka, di mana dalam kelompok ini mereka merasa memiliki identitas, solidaritas, bahkan kekuasaan, meskipun diperoleh dengan cara-cara yang negatif. Akibatnya, tawuran menjadi sarana untuk menunjukkan eksistensi dan loyalitas diri terhadap kelompok tersebut. Kekerasan pun dianggap sebagai bentuk keberanian dan solidaritas, bukan seperti tindakan yang merusak.
Dalam sebuah penelitian di Universitas Negeri Surabaya mengungkapkan bahwa kekerasan diri orang tua dapat menjadi salah satu pemicu utama krisis identitas pada remaja. Dalam fase ini, perkembangan menuju dewasa, remaja sangat membutuhkan dukungan emosional, pemahaman, dan ruang untuk mengeksplorasi jati diri mereka. Namun, yang mereka dapatkan adalah perlakuan yang keras, baik secara verbal maupun fisik, serta emosional. Proses pencarian jati diri itu menjadi terganggu. Remaja yang mengalami kekerasan dari orang tua cenderung hidup dalam tekanan dan ketakutan. Banyak kasus, mereka merasa dipaksa untuk memenuhi harapan dan standar yang tinggi yang ditetapkan oleh orang tuanya mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan minat, keinginan, atau kapasitas diri mereka sendiri. Hal ini menyebabkan mereka sulit mengenali siapa diri mereka yang sebenarnya, apa yang mereka sukai, dan apa yang mereka inginkan dan capai dalam hidupnya. Kasus perundungan di sekolah yang terjadi di Binus School Serpong menjadi cerminan nyata dari persoalan mendalam yang dihadapi remaja saat ini, yaitu krisis identitas. Baik perilaku maupun korban perundungan sama-sama bisa mengalami kebingungan dalam memahami siapa diri mereka, apa nilai diri mereka, dan bagaimana mereka yang sebenarnya harus berinteraksi dengan lingkungan sosial. Bagi pelaku perundungan, tindakan merendahkan atau menyakiti orang lain seringkali menjadi cara untuk mendapatkan pengakuan, dukungan dominasi, dan membangun citra diri palsu di hadapan teman-teman sebaya. Banyak dalam kasus, pelaku sebenarnya merasa tidak percaya diri atau mengalami kehilangan rasa diri yang kuat, hingga ia menggunakan kekuasaan orang lain. Bagi pelaku perundungan, tindakan merendahkan atau menyakiti orang lain seringkali menjadi cara untuk mendapatkan pengakuan atau membangun citra diri palsu di hadapan teman-teman sebayanya. Dalam banyak kasus, pelaku sebenarnya merasa tidak percaya diri atau tidak memiliki rasa diri yang kuat, sehingga ia menggunakan kekuasaan atas orang lain sebagai cara untuk merasa bernilai dan berkuasa. Hal ini merupakan bentuk pencarian identitas yang menyimpang. Sementara itu, korban perundungan juga bisa mengalami krisis identitas akibat terus-menerus mendapatkan perlakuan negatif. Mereka mulai meragukan nilai diri mereka sendiri, merasa tidak pantas, tidak berharga, atau bahkan menyalahkan diri mereka atas kekerasan yang mereka alami. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, hingga mendapatkan gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Jadi, kedua kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga menjadi ruang bagi pembentukan jati diri. Ketika suasana sekolah tidak mendukung rasa aman, penerimaan, dan penghargaan terhadap keberagaman karakter siswa, maka remaja yang sedang mencari jati diri akan lebih mudah terjebak dengan cara-cara kekeliruan untuk mendapatkan tempat dan lingkungan sosial mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, melihat maraknya tawuran, perundungan, dan krisisnya identitas yang dialami oleh remaja di Indonesia, penting bagi kita semua, baik dari orang tua, pendidik, maupun anggota masyarakat, untuk tidak tinggal diam. Permasalahan ini tidak hanya mengangkut perilaku individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistematik dalam pendampingan proses tumbuh kembang generasi muda. Salah satu langkah utama yang bisa kita lakukan untuk yaitu memperkuat pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan bukan hanya soal pencapaian akademik, tetapi juga tentang pembentukan kepribadian yang utuh, jujur, bertanggung jawab, empatik, dan berintegrasi. Melalui pendidikan karakter remaja yang dibimbing untuk mengenali dan menghargai diri sendiri serta memahami nilai-nilai sosial yang positif. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara kedua orang tua dan anak adalah kunci yang penting. Bagi remaja yang mengalami tekanan batin karena merasa tidak bisa bicara dengan jujur kepada orang tuanya, oleh karena itu, orang tua perlu menciptakan hubungan yang penuh kepercayaan, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menjadi tempat yang aman bagi anak untuk mengungkapkan perasaan maupun masalah yang mereka hadapi. Tidak kalah penting dukungan dari sosial dan masyarakat.
juga sangat dibutuhkan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan tekanan sosial. Guru dan staf sekolah perlu dibekali pelatihan tentang kesehatan mental, manajemen emosi, dan pendekatan humanistik dalam menangani perilaku siswa. Sementara itu, masyarakat yang termasuk tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial dapat berperan aktif dengan menciptakan ruang-ruang positif bagi remaja untuk berekspresi dan berkontribusi. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi remaja yang tumbuh dan berkembang. Ketika remaja merasa diterima, dihargai, serta didukung, mereka akan lebih mudah menemukan jati diri mereka dengan cara yang sehat dan positif. Remaja adalah harapan bangsa. Mereka adalah calon pemimpin, pemikir, inovator, dan penggerak masa depan. Apa yang terjadi pada mereka hari ini akan membentuk seperti apa wajah bangsa ini di masa mendatang. Maka, membimbing remaja bukan hanya tanggung jawab sekolah atau keluarga, tetapi merupakan tanggung jawab bersama sebagai masyarakat dan bangsa. Kasih sayang memberikan rasa aman dan percaya diri. Kasih sayang memberikan mereka rasa aman dan percaya diri. Bimbingan memberikan mereka arah. Kedua hal ini, jika berjalan secara berdampingan, remaja akan merasa lebih siap menghadapi dunia. Mereka bisa melewati badai, pencarian jati diri dan bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat, dewasa, dan berintegritas. Dan setelah itu terjadi, mereka tidak hanya akan bertahan, mereka akan bersinar, mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus yang mampu membawa perubahan, menciptakan solusi, dan menjaga nilai-nilai leluhur bangsa. Karena sejatinya masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Sekian dari saya, terima kasih.